Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, berjumpa kembali dengan saya Jelu Custain dalam sebuah podcast yang selalu membahas kabar sepak bola Indonesia, kemudian juga pemain-pemain kita yang abroad. Nah, kali ini saya tidak akan membahas sepak bola dalam negeri, namun tema kita mengangkat bagaimana AC Milan dapat ditahan imbang klubnya Jitses, Kapten El Capitano Timnas Indonesia. Nah, ini cukup menarik di mana AC Milan ini adalah juara ya saat ini, bukan juara, masih di puncak klasemen tertinggi di Serie A. Apakah ini nanti ada perubahan setelah terjadi imbang antara tuan rumah AC Milan kemudian menjamu Sassuolo, di mana Kapten Jitses cukup cemerlang bermain dalam 2 kali 45 menit. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Tentu saja terima kasih yang udah like dan subscribe. Anda akan selalu terhubung dengan konten-konten kita setiap hari. Dan jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran pada Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI dan juga ketumnya Erick Thohir. Rekan-rekan semuanya, bagaimana AC Milan kesulitan untuk mengalahkan Sassuolo, di mana AC Milan saat ini adalah pemimpin puncak klasemen Serie A. Di bawahnya ada Napoli, kemudian Inter. Nah, di sini Sassuolo di papan tengah ya, di posisi ke-8 kalau nggak salah, dijamu oleh pimpinan puncak klasemen Serie A di sini AC Milan. Dan di San Siro cukup menarik pertandingan, di mana pada babak pertama Sassuolo mampu unggul terlebih dahulu lewat sebuah gol yang dilesakkan oleh Kone, pemain Sassuolo. Ini cukup bagus gol yang dilesakkan oleh Kone ini sehingga menipu kiper Maignan, kiper asal Prancis yang ya salah satu kiper terbaik di dunia saat ini ya, Maignan. Nah, cukup menarik bagaimana setelah Sassuolo unggul 1-0 ya, di mana kita juga bisa menyaksikan serangan bertubi-tubi baik itu dari wing kanan, wing kiri, dan akhirnya AC Milan mampu memecah ketertinggalan atas Sassuolo 0-1 lewat sebuah serangan yang dimulai dari wing kanan ya. Wing kanan selalu memulai dari wing kanan. Cukup cepat sekali permainan AC Milan di sini. Bartesaghi, seorang wingback kiri yang naik, akhirnya mencetuskan gawang atau mencetak skor 1-1 untuk AC Milan dan juga Sassuolo. Dan ini adalah gol terakhir pada babak pertama. Setelah itu dilanjutkan pada babak kedua. Nah, di sini kita juga bisa menyaksikan bagaimana di babak kedua ini, di awal babak kedua baru berjalan berapa menit gitu ya, AC Milan mampu menggetarkan jala Sassuolo. Kali ini Unku yang mencoba melakukan serangan ya. Serangannya mulainya dari kiri Sassuolo, kemudian ada Unku, kemudian melakukan overlapping kepada Bartesaghi, kemudian dia mampu menceploskan gawang ke Sassuolo. Cukup menarik pertandingan ini ya. Setelah unggul AC Milan mencoba untuk bertahan. Dan ini digunakan kesempatan Fabio Grosso, pelatih dari Sassuolo ini, yang hanya duduk di tribun penonton karena memang mungkin ada dia mendapatkan kartu pada pertandingan sebelumnya ya. Kemudian ada pergantian di akhir babak kedua. Ada Laurente dimasukkan di sisi kiri, wing kiri Sassuolo. Nah, disinilah umpan cepat yang dilakukan dari tengah, kemudian Laurente akhirnya mencetak gol untuk Sassuolo dan skor akhirnya sama 2-2. Meskipun
counter attack yang dilakukan AC Milan cukup berbahaya, cukup cepat. Jadi running ataupun larinya pemain AC Milan ini cukup cepat sekali ketika mereka melakukan counter attack. Setiap serangan Sassuolo gagal langsung meng-counter attack. Namun Sassuolo juga tidak tinggal diam. Matic sampai Nemanja Matic ini sampai kakinya ya seperti biasa udah pemain uzur ya. Dia harus memang jatuh bangun untuk bagaimana menjaga lini tengah dari Sassuolo. Namun setelah tambahan selama 6 menit di babak kedua, tidak ada gol yang sama-sama ingin dibukukan oleh kedua tim, baik itu tuan rumah AC Milan, meskipun ya ada 2 gol yang dianulir oleh wasit yang dicetak oleh AC Milan, namun karena offside ya dua-duanya, jadi tidak serta-merta ini dijadikan gol. Dan juga Llorente yang setelah dia mencetak gol kemudian juga melakukan tendangan yang cukup bagus dengan kaki kiri, namun Mister gawang dari Maignan AC Milan ini masih menjadi tembok yang cukup kuat untuk Sassuolo menambah perbendaharaan gol pada pertandingan yang sudah berakhir. Nah, setelah peluit ditiup oleh wasit, skor tetap sama 2-2, dan setelah pertandingan cukup menarik di sini, Allegri yang mendampingi timnya marah-marah pasti ya, karena Fabio Grosso ini memang pelatih yang cukup cerdas. Fabio Grosso bagaimana mengawal anak-anak Sassuolo ini cukup bagus. Tensinya, iramanya, skemanya, taktiknya, rotasi pemain yang dilakukan oleh Sassuolo itu cukup bagus, pas, tepat, dan mereka akhirnya bisa mendapatkan raihan poin 1 sama ya. 1 poin, AC Milan 1 poin. Nah, yang berdekuk kencang ini adalah bagaimana manajemen AC Milan melihat langsung penampilan back timnas Indonesia Jaitzes yang saya rasa cukup bagus. Beberapa kali dia menyelamatkan gawang dari Sassuolo, meskipun gol yang dicetak 1 gol itu di babak kedua itu dia mencoba untuk menutup ruang agar Bertesaghi itu tidak bisa menembak. Namun memang pemain ini saya rasa kayak Gareth Bale di Tottenham Hotspur dan berpindah ke Real Madrid. Cuman pemain Milan muda ini tidak memiliki postur tubuh yang tinggi, jadi ya mungkin jauh dari Gareth Bale ya. Namun dari situlah awal dari bagaimana kita bisa melihat pertahanan yang cukup rapi, pertahanan yang cukup rapat dari Sassuolo ya. Dan di sana dikomandoi oleh Jaitzes ini cukup bagus. Bagaimana mereka berkonsentrasi fokus selama 90 menit menjaga gawang dan tidak luput dari pantauan dari manajemen AC Milan. Apakah memang pada Januari mendatang 2026 Jaitzes akan benar-benar pindah ke AC Milan ya? Karena Allegri ini agak kaku. Dia malah menginginkan Thiago Silva yang usianya 41 tahun. Dan manajemen kan juga pasti berpikir, loh, jangan begitu dong coach ya. Ini kita juga bisnis ya. Pembelian pemain itu juga dalam rangka klub itu menggunakan pemain itu investasi jangka panjang. Karena Jaitzes ini usianya masih 25 tahun dan jangkanya masih panjang untuk AC Milan, dan apakah nanti juga akan dijual kalau penampilan bersama AC Milan itu cukup bagus. Nah, itu yang bisa kita sampaikan bagaimana akhirnya Sassuolo mampu meraih 1 poin di kandang AC Milan di San Siro. Cukup menyikut Allegri kali ini ya. Fabio Grosso luar biasa, dan di bawah Mister ada kiper yang cukup bagus dan back pertahanan Jaitzes yang kuat
rapi. Dari Jakarta, saya Jelu Custan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, and ciao, Sassuolo.